saya Nurul Hidayah dengan NIM 2001025010007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2001025010007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan. Adapun pokok bahasan pada materi ini ialah pertama-tama yaitu pengertian pendidikan, batasan tentang pendidikan, tujuan dan proses pendidikan, konsep pendidikan sepanjang hayat, dan kemandirian dalam belajar. Pada materi pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris berarti education, dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata e dan duo. E berarti perkembangan dari luar dan dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duo berarti sedang berkembang. Selanjutnya, pada materi batasan tentang pendidikan yang terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan warisan budaya dari generasi ke generasi lain. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan kegiatan yang sistematis dan sistematik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan kegiatan membimbing peserta didik sebagai bekal dasar untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu definisi pendidikan menurut GBHN. Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada materi ketiga, yaitu tujuan dan proses pendidikan. Pertama-tama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini terbagi menjadi 4 jenjang tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yang kedua, tujuan institusional, yang ketiga, tujuan kurikuler, dan yang terakhir, tujuan instruksional. Adapun proses pendidikan, tujuan utama proses pendidikan ini ialah terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya pada materi konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pribadi. Pada materi terakhir yaitu kemandirian dalam belajar. Adapun definisi dari kemandirian belajar dan mengajar. Kemandirian dalam belajar diartikan aktivitas belajar atas kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Sedangkan belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu definisi mengajar. Mengajar diartikan aktivitas yang mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu. Adapun yang dapat saya simpulkan pada materi ini ialah pendidikan merupakan wahana yang penting untuk membangun mahasiswa. Pada gilirannya, manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu,
Pendidik dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat kesalahan-kesalahan mendidik. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.